Saudara, sejak kebijakan efisiensi anggaran dikeluarkan pertanggal 22 Januari 2025, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tersebut menjadi sorotan banyak pihak. Perlahan tapi pasti, penerapan dari kebijakan yang menargetkan efisiensi sebesar 306,69 triliun rupiah itu mulai terasa dampaknya. Di satu sisi, efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran agar lebih efektif untuk program prioritas nasional. Namun di sisi lain, keresahan juga muncul dari sejumlah pihak yang merasa cukup kesulitan dengan langkah baru yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Dari kalangan mahasiswa misalnya, protes disuarakan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur yang menyinggung perihal efisiensi anggaran pendidikan. Masa menilai evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Masa meminta pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran pendidikan. Protes keras juga disuarakan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta. Mereka mengkritisi efisiensi anggaran khususnya pada pos pendidikan yang bisa berdampak pada aspek uang kuliah tunggal atau UKT, tunjangan dosen maupun tenaga pendidikan. Aksi protes terkait efisiensi anggaran pendidikan rencananya akan dilakukan selama 3 hari. Hampir seluruh lini terkena efisiensi anggaran termasuk pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintah Republik Indonesia harus mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Bahwasannya Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Tetapi orang menafsirkan bahwa Prabowo itu ingin UKT naik. Seharusnya Menteri Pendidikan ini dia membilang bahwa UKT itu naik berdasarkan nanti yang akan kita lakukan dari 2 tuntutan ini ya. Itu ada cairkan tunjangan kinerja dosen untuk tenaga kependidikannya itu secara penuh. Kenapa sih kita bawa ini? Jadi nggak boleh ada nih namanya hambatan birokrasi. Yang dalam arti itu jadi merugikan dosen dan tenaga kependidikan itu di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan potensi kenaikan uang kuliah. Hal ini buntut dari efisiensi anggaran. Satrio menjelaskan rancangan perubahan anggaran Kemendikti Saintek tahun 2025. Untuk pagu awal, bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN sebesar 6,18 triliun rupiah. Namun, terkena efisiensi sebesar 3 triliun rupiah atau sebesar 50%. Satrio pun kembali mengusulkan agar pagu anggaran untuk BOPTN ini dikembalikan ke pagu semula, yakni 6,018 triliun rupiah maksud kami. Lantaran hal ini berpotensi berdampak pada kenaikan uang kuliah. Untuk yang kelembagaan juga kami berharap dukungannya untuk tetap mampu memberikan pelayanan pada perguruan tinggi supaya tidak terjadi kenaikan UKT. Kan efisiensi dirjen anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Namun tak lama setelah pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung melarang naiknya uang kuliah tunggal atau UKT meski ada pemangkasan anggaran pada bantuan PTN.
Sri Mulyani memastikan pihaknya akan melakukan penelitian secara terperinci terkait dengan anggaran operasional perguruan tinggi agar tak berdampak pada pelayanan masyarakat. Sri Mulyani juga memastikan pemangkasan anggaran terjadi pada bantuan PTN, sedangkan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak terdampak efisiensi anggaran. Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Saudara, salah satu kementerian yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi adalah Kementerian PUPR. Beberapa proyek infrastruktur baik yang sudah berjalan maupun yang dalam tahap perencanaan terpaksa dihentikan. Seperti proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Sorong Selatan serta bangunan Samsat di Kabupaten Mai Barat dan Kabupaten Tambrau. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya mengalami efisiensi sebesar 193 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung, menyebut pengerjaan proyek tersebut terpaksa dihentikan sementara. Pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa pihak lain terkait dengan pembangunan ini. Informasi dari Kepala Keuangan, apa ada solusi yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bangun, terutama bangunan yang terkait dengan PAD, misalnya Samsat di Mai Barat dan Samsat di Tambrau. Kurang lebih dana kita terpotong itu 193 miliar dari PU Provinsi, 193 miliar, termasuk dak dan juga daun. Dak yaitu dak jalan dengan dak irigasi juga ada hilang. Tak hanya di lingkungan pemerintahan, efisiensi anggaran ternyata juga berdampak pada sektor swasta. Salah satunya yakni perhotelan. Pemangkasan anggaran terutama untuk kegiatan seremonial sangat dirasakan penggiat bisnis perhotelan. Di Palembang, saudara, contohnya, tingkat hunian hotel pun terjun bebas di bawah angka 50%. Pengelola hotel pun mulai was-was. Ketua PHRI Sumatera Selatan menyebut manajemen hotel juga harus melakukan efisiensi dan melakukan terobosan agar bisa tetap bertahan. Ia menegaskan jika manajemen hotel tidak bisa beradaptasi dengan kebijakan baru pemerintah, maka akan berdampak pada pemutusan kontrak karyawan. Hal ini sangat disayangkan jika terjadi, saudara. Ia berharap manajemen hotel ini tidak sampai melakukan pemutusan kontrak karyawan. PHRI kita dampaknya sangat besar, karena banyak sekali acara-acara yang dulu sudah terbooking di tahun 2024 itu banyak dibatalkan oleh pihak pemerintah. Kemudian kita tahu juga akupansi daripada hotel itu terjun bebas, gitu. Di bawah 50%, sekarang kan sekitar 30-an sampai 40% aja. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis daripada baik perhotelan maupun di restoran itu memang menurunnya cukup tajam, gitu. Dari konsekuensi daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran, ramai diperbincangkan terkait anggaran baju dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dalam sistem informasi rencana umum pengadaan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2025. Anggaran untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur Banten mencapai 1 miliar 15 juta rupiah. Selain pakaian dinas, Pemprov Banten juga menganggarkan untuk kendaraan dinas sebesar 5 miliar rupiah dan tempat tidur sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewianti, menyebut anggaran itu sudah dibahas dan dialokasikan jauh sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sementara Gubernur Banten terpilih Andra Soni ini menjelaskan dirinya ini akan merevisi anggaran untuk pakaian dinas.
Andra Soni menyebut akan menggunakan dana pribadi dan akan melakukan efisiensi anggaran dalam kepemimpinannya. Dinas, gubernur dan wakil gubernur itu kita bahas pada perubahan APBD 2025. Artinya jauh sebelum gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan. Ini adalah melalui mekanisme pembahasan APBD di sekitar Oktober di KPPAS ini sudah dibahas. Artinya memang itu sudah melalui pembahasan di APBD 2025. Jadi besaran terhadap pengadaan pakaian gubernur wakil gubernur ini kita sudah umumkan di dalam RUP, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu kita menunggu arahan dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih itu kita harus efisien dan efektif. Saya ingin sampaikan bahwa untuk pakaian dinas saya pelantikan hari ini, pelantikan besok, saya dengan Pak Wakil Gubernur menggunakan dana pribadi. Ya, dana pribadi karena apa? Kami belum dilantik, Pak. Kami belum bisa menggunakan. Itu pertama. Kedua, tentu ini adalah bagian dari efisiensi. Pakaian dinas itu lebih bermanfaat yang lain daripada pakaian dinas. Toh, pakaian dinas itu kan dipakai jarang-jarang ya, untuk acara-acara tertentu. Dan masih bisa kita cover pakai dana pribadi. Untuk yang belum dibelanjakan, anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Banten sebelumnya, sebelum kami terpilih, tentu kami akan evaluasi. Dan yang belum terbelanjakan untuk keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu akan kami lakukan efisiensi. Lain halnya dengan Banten, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi sebelumnya mengaku telah menyiasati instruksi Presiden dengan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan PBDN dan APBD 2025. Deddy Mulyadi menghapus anggaran untuk baju dinas miliknya. Selain itu, biaya perjalanan dinas luar negeri yang dialokasikan sebesar 1,5 miliar rupiah juga dihapus. Sedangkan perjalanan dalam negerinya dipotong dari 1,8 miliar rupiah hanya menjadi 700 juta rupiah. Anggaran yang dipotong dan dihapus ini kemudian akan difokuskan untuk melakukan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana pendidikan hingga kesehatan. Sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar, nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Abdul Manap Pulungan ini menyebut efisiensi anggaran memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya akan ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran. Pihaknya selama ini menilai banyak anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran. Sedangkan dampak negatifnya akan mempengaruhi bisnis dan ekonomi ke depan. Pemerintah pun diminta untuk meningkatkan investasi di tengah efisiensi yang bertujuan untuk penghematan anggaran negara. Akan ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan lebih tepat sasaran karena evaluasi yang kita lakukan di Indef itu banyak sekali anggaran KL itu yang tidak tepat sasaran, terutama dari perjalanan dinas maupun rapat-rapat yang sebetulnya tidak harus di luar kantor gitu ya. Nah, dengan adanya penghematan ini kita juga ingin memberikan narasi yang baik bagi pelaku bisnis di Indonesia bahwa kita sudah melakukan penghematan perbaikan di berbagai hal agar nanti efisiensi dari pelaksanaan pekerjaan, perbaikan iklim usaha itu lebih dapat ditingkatkan. Nah, dari sisi negatif memang tadi pada akhirnya akan mempengaruhi bisnis maupun ekonomi ke depan. Saudara, kebijakan efisiensi anggaran ini memang menuai pro dan kontra karena berdampak pada banyak sektor. Efisiensi anggaran harus efektif dan dilakukan secara proporsional. Jangan sampai hanya karena alasan efisiensi anggaran, pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu. Sehingga lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban akibat kebijakan pemerintah. Menjalani sidang etik, 2 polisi yang melakukan pemerasan kepada sejoli di Semarang divonis demosi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Berita Utama.